ينصركم ويثبت أقدامكم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وأنزل الفرقان هدى للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25. Betapa waktu berlalu dengan sangat cepat. Tahu-taunya kita sudah berada di malam yang ke-25. Bagi orang-orang yang beriman, tentu pada saat-saat seperti ini sudah terasa kegelisahan dan kesedihan yang akan menimpa mereka karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh suasana ketenangan dan kedamaian yang dihadirkan oleh bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh karena itu, sedikit waktu yang masih tersisa ini mari kita maksimalkan. Dan kita tidak tahu daripada ibadah yang kita lakukan itu yang mana yang diterima. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terimalah semua ibadah yang sedikit yang bisa kita tegakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan yang sedikit itu Allah melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita. Dan dengan kasih sayangnya itulah dimasukkannya kita ke dalam surganya. Karena kita masuk surga bukan karena amal. Dan apabila kemudian kita memaksakan bahwa kita masuk surga karena amal, sebagaimana Syahdan diceritakan ada seorang Bani Israel yang kekeh bahwasanya ia masuk surga karena amalnya, maka kemudian ia dimasukkan surga sesuai dengan umur yang ditempuhnya. Mungkin umurnya 500 tahun, di dalam surga pun ia 500 tahun. Setelah itu kemana? Padahal dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih dan sayangnya Allah, orang yang nanti masuk surga khalidina fiha, ia kekal di dalamnya. Padahal kita beribadah, mungkin usia kita 60 tahun. 60 tahun itu yang kita gunakan beribadah mungkin 30 tahun. 30 tahun saja. Tetapi kemudian kita mendapatkan balasan khalidina fiha, kekal di dalam surga. Itu sekali lagi tidak lain karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sedikit waktu ini saya ingin menyampaikan sesuatu, yaitu bagaimana
kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dengan kajian yang kita ikuti ini, kita mempunyai pemahaman keislaman yang benar. Kok paham keislaman yang benar? Emang ada yang tidak benar? Dan ada bermacam-macam pemahamankah? Iya. Kita perlu memahami Islam ini dengan benar. Karena dalam perjalanan historisitasnya, perjalanan sejarahnya, Islam yang diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami oleh manusia. Dan ada yang memahaminya dalam pendekatan zahiriyah, tekstualis. Bagaimana teksnya, seperti itu juga pemahamannya. Dan bahkan apabila sudah sangat keras, bahkan itu sangat melampaui batas. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, misalnya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia termasuk orang kafir. Ali karena tidak berhukum dengan hukum Allah, menurut mereka kafir. Abu Musa al-Asy'ari kafir. Amr bin As kafir. Nah, ini kan yang ekstrim, pemahaman. Ya, pemahaman yang ekstrim. Maka ini yang disebut dengan ekstrim tekstualis. Kalau pada masa dahulu ada yang disebut dengan khawarij, ada zahiri, maka saat ini mungkin dengan tidak menyebutkan satu kelompok, kita sebut saja zahiriyah yang baru. Ya, memahami sebagaimana apa adanya saja. Apa dalam Al-Quran seperti itu, apa dalam hadis dipahami seperti itu. Nah, ini berlebih-lebihan. Sedangkan agama tidak menghendaki yang berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu fid din. Jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna qad khalaqa man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena banyak orang yang binasa sebelum kamu karena mereka berlebih-lebihan di dalam memahami agama. Salah satunya adalah ekstrim tekstualis. Pokoknya teksnya seperti itu, ya begitu. Dan yang lebih parah, pemahamannya dianggap yang paling benar. Selain itu salah. Tidak ada ruang bagi pemahaman yang lain. Pemahaman yang seperti itu sajalah yang benar. Nah, padahal dalam sejarah kita memahami bahwa para ulama-ulama besar, imam-imam mazhab mengatakan pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar. Nah, ini yang pertama. Lawannya adalah yang terlalu bebas, ta'attul. Dalam bahasa kerennya liberal, ekstrim liberalis. Sangat bebas. Tadi sangat tekstualis, seberangnya sangat liberal. Artinya dia lebih mengandalkan akal. Sehingga kalau dalam beragama ini landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, dia mengatakan akal di atas daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka pada saat misalnya ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang bertentangan dengan akal, maka Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa disebut dengan out of date, ketinggalan zaman. Nah, ini tentu saja tidak mau. Ini pemahaman yang terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa saya menyampaikan ini? Alhamdulillah, kita Indonesia ini kehidupan ekonomi jauh lebih baik. Dahulu zaman terjajah ekonomi sakit, Orde Lama sakit. Sebelumnya makin nyaman. Nah, yang agak aneh, kita di Indonesia ini semakin baik tingkat ekonomi, semakin tinggi religiusitas. Ini yang tidak terjadi di negara-negara barat. Di negara barat semakin baik tingkat ekonominya, orang semakin meninggalkan agama.
Yang disebut negara barat itu Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Korea. Kenapa jadi barat? Nah, barat itu artian negara maju. Australia itu kan ada di barat, anakannya di tenggara situ, tapi disebut dengan negara-negara barat. Pada saat mereka semakin baik tingkat ekonominya, religiusitasnya semakin kering. Nah, sedangkan di Indonesia semakin baik. Coba, beberapa tahun yang lalu kalau mau cari musola di perkantoran sulit. Sekarang ini hampir semua kantor ada musola, ada masjid. Beberapa tahun yang lalu para perempuan itu jarang yang pakai busana muslimah. Aktivis wanita pun mereka pakai kerudung saja. Ditaruh di pundak. Tidak pakai kerudung masih. Saat ini di jalan-jalan, di mall, di kantor-kantor, di tempat-tempat mewah, para perempuan sudah memakai busana muslimah. Artinya religiusitas semakin tinggi. Umrah sudah menjadi tren. Kemudian haji antri bertahun-tahun. Pada saat religiusitas semakin tinggi, apalagi kemajuan sains dan teknologi dengan medsos, maka paham-paham agama ini berseliweran di mana-mana. Ustadznya bukan di masjid, tetapi profesor Google. Bukan. Nah, apabila tidak memahami, paling tidak ini tadi, ada yang sangat ekstrim, ada yang sangat longgar. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kalau yang ekstrim, apalagi menganggap paling benar, waduh, orang salah terus. Misalnya, salah satu fatwa, misalnya tidak boleh ada gambar. Wah, kalau ada gambar, di rumah bila ada gambar, tidak dimasuki malaikat. Memahaminya kayak apa gerang? Haram semuanyaan. Karena apa? Karena memang ada hadis yang berhubungan dengan gambar. Musik haram semuanyaan. Teksnya memang ada. Sedangkan yang di sebelah sana, wah itu apabila bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan gender, bertentangan dengan feminisme, bahkan sekarang ini misalnya isu-isu LGBT, ada yang keblinger otaknya, LGBT itu adalah fitrah. Dia harus dilegalkan. Nah, ini kan kacau. Nah, maka pemahaman yang benar itu di tengah-tengah. Ada teksnya, tapi tetap menggunakan akal yang sehat untuk melihat maqasidus syariah. Apa sebenarnya maksud agama ini diturunkan? Apa itu masalihul mursalah? Dipahami dengan benar. Nah, tentu itu dari ustadz-ustadz yang paham. Nah, kalau membuka medsos saja, wah ini ustadznya siapa? Kemudian tidak mempunyai kriteria-kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini berbahaya. Apalagi kalau mengikuti paham-paham transnasional dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka pengajian tausiah yang diadakan, kultum, kuliah 7 menit lah. Ya, kuliah kultum ini bisa 7 menit, bisa 17 menit, bisa 70 menit. Bisa juga kuliah sekehendak antum. Nah, ini kuliah sekehendak antum hari ini, bagaimana kita memahami itu? Ya, dalam beragama itu, maka Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, menjadikan ia paham dalam agama. Paham agama itu teksnya tahu. Tapi pemahaman yang benar seperti apa? Ya. Enggak perlu teks itu, yang penting otak. Nah, ini salah. Atau ini teksnya, otak itu kada mungkin bisa. Enggak bisa. Kita harus bisa memahami itu. Ini diantara sedikit bagaimana cara kita memahami agama. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang demikian, semangat kita tinggi. Apalagi 10 hari terakhir ini. Nah, 10 hari terakhir ini, semangatnya harus tinggi ini. Kalau bisa, kayaknya boleh satu mat ke masjid, membaca Al-Quran sampai subuh, gunakan. Oh, esok libur, alhamdulillah libur, gunakan ini. Ya. Artinya apa? Semangat tinggi, dalilnya memang ada.
Dan memang ini adalah situasi dan kondisi di mana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu selalu memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadikan orang-orang yang memahami agama, menjalankan agama. Bukan menjalankan agama tanpa pemahaman yang benar. Ini tentu saja bisa mendatangkan bahaya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.